Kenapa beli iPhone yang seri ganjil jauh lebih worth it daripada yang seri genap? Padahal iPhone 16 ini udah mulai menjamur di Indonesia. Sebaiknya kita beli aja atau nunggu iPhone 17 sekalian. Sebenarnya selama beberapa tahun ini Apple itu selalu ngeluarin pola yang cukup menarik di setiap perilisan iPhone terbarunya. Contohnya kita kasih lihat di seri-seri yang ganjil kayak 11, terus 13, dan juga 15 cenderung jadi momen di mana Apple itu ngeluarin atau ngenalin inovasi terbarunya dari Apple sendiri. Kalau dibandingkan dengan yang seri genap, di mana seri genap ini kebanyakan hanya untuk menyempurnakan yang versi sebelumnya aja, menurut aku sekilas jauh lebih menarik yang versi ganjil. Ternyata guys, ada beberapa alasan di mana argumen tentang iPhone seri yang ganjil itu jauh lebih worth it dibandingin iPhone yang seri genap. Yang pertama kayak contoh aja di iPhone 11, di mana untuk pertama kalinya ada yang namanya fitur Night Mode. Terus ada juga yang namanya kamera ultra wide untuk yang series non-pro. Nah terus perubahan yang signifikan terjadi lagi di 13, di mana udah ada yang namanya cinematic mode, terus ada notch-nya yang lebih kecil, terus performa baterainya juga jauh lebih signifikan. Jadi menurutku antara 11 ke 13 itu kan ada yang 12 nih, signifikannya itu di 13 nya perubahan. Jadi ya lagi-lagi seri ganjil yang mendominasi. Kemudian berselang selama beberapa tahun, iPhone ngeluarin lagi yang seri iPhone 15, di mana udah ada pembaruan dari segi chargerannya. Kalau yang sebelumnya pakai yang yang Lightning, sekarang pakai yang USB-C. Dan sampailah ke iPhone 16 dan mungkin di 17 juga kita masih bertahan dengan USB-C atau mungkin ada perubahan, who knows. Intinya kalau dari segi fisik menurutku lonjakan yang lumayan luar biasanya itu ya sekali lagi di seri ganjil. Nah selain itu ternyata ada juga yang bikin argumenku ini dikuatkan karena lonjakan dan juga performa teknologinya itu berasa banget di iPhone yang seri ganjil. Aku kasih contoh aja di iPhone 13 nih kayak yang aku pakai sekarang, di mana peningkatan efisiensi baterainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang versi ke iPhone 12. Nah terus ada prosesor juga yang dipakai di dalamnya A15 yang lebih dioptimalkan dibandingkan dengan seri-seri yang sebelumnya. Terus kalau dibandingin lagi ke iPhone yang terbaru di tahun lalu ada iPhone 15 Pro dan teman-temannya itu udah menggunakan material yang premium banget dengan titanium. Terus ada lagi dengan port USB yang jauh lebih future proof sih menurutku. Nilai jualnya itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan yang seri genap. Kalau kalian datang ke offline store atau mungkin kalian cari-cari di sosmed, aku juga dapat di beberapa sumber, ini menyebutkan bahwa iPhone seri ganjil itu kalaupun dia iPhone bekas itu bakalan lumayan stabil harganya. Jadi kalau kalian buyback atau kalian jual kembali, ya masih worth it banget. Yang pasti kalau kalian beli yang versi ganjil, kalau menurut aku pribadi, ya ini nggak akan bikin nyesel karena pembaharuannya itu benar-benar ada di seri ganjil. Jadi kita kayak ngerasa ya udah punya HP dengan fitur yang terbaru terus. Karena dari beberapa kasus itu banyak yang ngerasa kurang greget ya di iPhone yang seri genap kayak iPhone 14 yang standar banget menurutku, nggak ada yang perubahan signifikan banget antara 13 ke 14 dari segi fisik juga masih mirip, kemudian dari prosesor dan lain-lain itu juga hampir-hampir mirip. Jadi ya udah gitu loh. Mungkin hanya biar iPhone itu tetap ada pembaruan aja setiap tahunnya, makanya mereka tetap ngeluarin 14 mungkin. Terus kalau kita mundur sedikit ya ke iPhone 11 ke 12, dimana perubahannya menurutku nggak ada yang signifikan banget kecuali peningkatan di bagian belakang layarnya kayak desain yang flat dan lain-lain. Ini notes dari aku buat teman-teman yang mungkin bukan tipe yang harus ganti HP setiap tahun. Kalian mungkin bisa memilih langkah cerdas untuk pilih iPhone yang seri ganjil. Karena yang pertama, upgrade-nya itu terasa lebih besar dan juga satisfying. Karena dia itu upgrade-nya di setiap seri ganjil sejauh ini. Terus yang kedua, kalian itu nggak perlu buru-buru ganti handphone. Karena siklus update-nya ini, dia selang 2-3 tahun. Intinya kalau dari aku, kenapa seri ganjil jauh lebih worth to buy? Yang pertama karena inovasinya lebih besar, fitur-fitur terbaru juga biasanya itu diintegrasikan dulu di yang seri ganjil. Dan yang kedua, umur pakainya lebih panjang. Dan kalaupun harus dijual kembali, itu juga harganya masih stabil, nggak jatuh-jatuh amat. Nah tapi kalau kalian tetap mempertimbangkan untuk beli seri genap, kalian juga harus memperhatikan bahwa ya seri genap itu biasanya hanya penyempurnaan dari seri yang ganjil. Dan kadang nggak ada perubahan yang signifikan banget antara yang versi sebelumnya. So, what do you think?
Oke guys, sekian dari aku. Jangan lupa kasih komentar kalian di bawah. Kira-kira kita ngebahas apa lagi yang asik banget untuk kita obrolin. Dan buat kalian yang sedang mencari produk-produk IT berkualitas, kalian bisa cari di iOStore aja karena produknya udah pasti original dan harganya juga terjangkau. See you on the next video with me, Grace Wilson. Bye-bye.